apa kabar kalian hari ini? Baik, Luar Bu. biasa, Bu. Ya, bagus sekali. Tadi sudah berdoa? Belum, Bu. Kalau begitu, satu orang bantu ibu untuk pimpin kita dalam doa dulu. Ya, Bu. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa. Dalam Bapa dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima kasih Afni. Oh iya, sebelum kita mulai materi kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Cecik, Hadir, Bu. Elvin, Hadir, Bu. Afni, Hadir, Bu. Neti, hadir Bu. Ya, bagus sekali. Ibu senang sekali kalau kehadiran kalian itu semakin meningkat. Tidak malas-malas untuk datang ke sekolah. Ya, anak-anak. Jadi sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kalian biasanya nih, kalau lapar kalian buat apa? Makan. Makan. Nah, Iya, Bu. kalau kalian makan itu makanan apa saja biasanya yang akan kalian makan? Nasi. Sayur. Apalagi? Ikan. Jajan. Ya, banyak ya. Buah-buahan. Ada banyak sekali makanan yang akan kita makan. Nah, pertama kali sebelum kita menelan makanan, biasanya kita apakan terlebih dahulu? Makanan Punya. Ya, jadi kita harus punya terlebih Dahulu. Nah, karena itu ibu mau kalian memperagakan bagaimana cara mengunyah makanan. Ayo silakan diperagakan. Ada yang pernah menghitung berapa kali biasanya kita mengunyah makanan? Tidak Ada, pernah, Bu. Tidak pernah? Iya, Bu. Tidak ada yang pernah menghitung? Pernah, Bu. Pernah? Iya, Bu. Berapa kali biasanya? 32, Bu. 32 kali. Ada yang pernah menghitung dan ada juga yang tidak pernah menghitung. Iya. Nah, ibu mau bertanya lagi, kira-kira kalau kalian makan tapi makanan itu langsung kalian telan, kira-kira rasanya bagaimana? Tidak bisa telan. Tidak bisa telan. Ya, yang lain. Ayo, Tenggorokan rasa lain. di tenggorokan rasa lain. Ayo, yang lain. Ya, jadi begini anak-anak. Kita biasanya kalau lapar kita makan. Nah, kita tuh biasanya makan nasi, sayur, lauk, dan makanan-makanan yang lain. Nah, sebelum makanan itu kita telan, kita harus punya terlebih dahulu. Nah, proses mengunyah makanan yang pertama kali itu terjadi di dalam mulut. Nah, biasanya normalnya makanan itu yang lembut, kalau makanan yang lembut biasanya dikunyah hanya sampai 5 sampai 10 kali saja. Tetapi kalau makanan yang kasar, yang sifatnya kasar atau teksturnya kasar, biasanya akan dikunyah lebih lama lagi, sekitar 30 sampai 32 kali. Nah, kira-kira bagaimana kalau makanan itu kita langsung telan tanpa dikunyah? Nah, kalau makanan itu kita telan saja tanpa dikunyah dengan baik, maka akan sulit dicerna. Ketika kita masukkan makanan langsung ditelan, maka akan menyebabkan apa? Ayo. Gangguan pada perut. Ya, gangguan pada perut. Ya, keselak. Ya, jadi kita akan merasa kesusahan untuk menelan makanan tersebut. Oke. Dari sini ada yang sudah tahu materi yang akan kita pelajari hari ini? Pencernaan, Bu. Ada yang lain? Pencernaan makanan, Bu. Ya, jadi materi kita hari ini tentang sistem pencernaan Makanan. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi kita hari ini. Jadi ada 3 tujuan penting yang akan kita capai bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran dan mendengarkan simulasi singkat, kalian akan dapat menjelaskan pengertian dari sistem pencernaan. Yang kedua, setelah kalian mengamati gambar dan menyaksikan video pembelajaran, kalian akan dapat menyebutkan organ-organ pada sistem pencernaan makanan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, setelah kalian mengamati gambar, mengerjakan soal, dan juga berdiskusi, kalian akan dapat mengetahui dan menjelaskan dengan baik kira-kira fungsi dari organ-organ pencernaan itu apa saja. Nah, kalau begitu kita langsung masuk ke materi. Di depan sini Ibu sudah siapkan peta konsepnya. Nah, jadi ini materi umum kita adalah tentang sistem pencernaan Makanan. Jadi anak-anak, ada 2 hal utama, ada 2 hal penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, bagaimana fungsi dari sistem pencernaan itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana organ-organ dari sistem pencernaan. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana fungsi dari sistem pencernaan. Jadi,
sistem pencernaan itu berfungsi untuk Mencerna makanan. berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, ada makanan yang dapat dicerna dan juga ada makanan yang tidak dapat dicerna. Nah, makanan yang dapat dicerna atau yang tidak harus dicerna tuh seperti makanan-makanan yang mengandung vitamin, dan yang kedua makanan-makanan yang mengandung mineral. Sedangkan kalau makanan-makanan yang harus dicerna terlebih dahulu itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Seperti apa? Ayo. Makanan yang mengandung karbohidrat itu seperti apa sih? Ayo. Buah-buahan. Ya ada buah-buahan. Ada lagi? Nasi. Nasi. Apa lagi? Sayur. Sayur. Apa lagi? Mie. Ya, jadi makanan yang mengandung karbohidrat itu seperti nasi, jagung, gandum. Ya, itu yang harus dicerna terlebih dahulu. Sedangkan makanan yang kedua, jenis makanan yang kedua adalah makanan yang mengandung lemak. Seperti apa? Ayo contoh. Daging. Daging babi. Daging babi. Daging ayam. Daging ayam. Ya, makanan yang mengandung mengandung lemak itu misalnya daging. Ya. Kemudian makanan yang mengandung protein. Ayo contohnya. Contohnya makanan yang mengandung protein itu apa? Ya, contoh makanan yang mengandung protein itu misalnya telur ayam. Telur ayam yang biasa kita makan. Makan. Itu adalah makanan yang mengandung Protein. Nah, berkaitan dengan organ pencernaan, Ibu akan meminta kalian menyaksikan videonya terlebih dahulu. Jadi kalian akan menyaksikan videonya, video tentang sistem pencernaan. Setelah itu, Ibu akan bagikan, ini ada gambar tentang organ-organ pencernaan. Jadi di gambar ini kalian harus bisa tentukan mana organ pencernaan yang namanya mulut, mana yang namanya usus, mana yang namanya lambung. Jadi ditentukan. Nah, setelah itu dari gambar yang kalian amati ini anak-anak dan dari video yang akan kalian saksikan, Ibu minta kalian untuk menuliskan kira-kira apa saja yang kalian pahami dari apa yang kalian saksikan. Oke, sekarang sudah bentuk dalam kelompok? Sudah, Bu. Oke, bagus. Ibu akan bagikan, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi untuk kelompok 1, Ibu akan minta menjelaskan tentang organ-organ pencernaan seperti mulut, kerongkongan, dan lambung. Sedangkan kelompok 2 tentang usus halus dan usus besar. Jadi perhatikan, untuk mulut, kerongkongan, dan lambung dijelaskan oleh kelompok 1. Sedangkan usus halus dan usus besar akan dijelaskan oleh kelompok 2. Nah, perhatikan untuk kelompok 1 ada bagian-bagian dari mulut ya, seperti lidah, gigi, dan air liur. Jadi harus dijelaskan semuanya. Ya, Bu. Oke, Ibu akan putarkan videonya. Silakan diperhatikan, disimak baik-baik ya. Silakan diamati, diperhatikan. Nanti masing-masing kelompok Ibu akan minta untuk mempresentasikannya. Sudah, Bu. Sudah dikerjakan juga soal yang Ibu kasih? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ya, Yang Bu. pertama dari kelompok 1 tadi Ibu minta untuk menjelaskan apa saja? Tentang mulut, kerongkongan dengan lambung, Bu. Dari kelompok 2 Usus halus dan usus besar, Bu. usus halus dengan usus besar. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silakan dijelaskan mulai dari mulut, kerongkongan, dan juga lambung. Lambung. Ya, silakan dijelaskan. Kelompok lain simak baik-baik. Kalau ada yang
yang belum dimengerti silakan ditanya. Ayo. Ya, Bu. Yang pertama, mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama. Di dalam mulut terdapat alat-alat pencernaan seperti lidah, gigi, dan air liur. Lidah berfungsi sebagai pendorong sehingga makanan bisa masuk ke kerongkongan. Gigi berfungsi mengunyah makanan menjadi lebih kecil. Dan air liur berfungsi untuk melembutkan makanan. Yang kedua, kerongkongan. Makanan dari mulut selanjutnya akan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan ada gerak peristaltik, yakni gerak meremas makanan sehingga masuk ke dalam lambung. Dan yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan akan dicerna secara kimiawi dan mekanis. Di dalam lambung juga terdapat enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Oke. Sudah didengar? Sudah, Bu. Ada yang ingin bertanya kira-kira? Oke, Saya, dari Bu. kelompok 2 silakan. Bagaimana jika makanan yang ada di dalam mulut tidak dikunyah dengan baik sebelum ditelan? Ya, silakan dijawab. Kira-kira bagaimana jika makanan yang ada di dalam mulut itu tidak dikunyah dengan baik? Ayo, kelompok 1 silakan dijawab. Kalau makanan tidak dikunyah dengan baik, maka makanan akan sulit masuk ke kerongkongan dan kerja organ-organ pencernaan juga akan lebih berat. Ya, kelompok 2. Tadi kelompok 1 menjelaskan bahwa kalau makanan tidak dikunyah dengan baik, maka makanan akan sulit masuk ke dalam kerongkongan. Nah, dan itu akan membuat kerja otot menjadi semakin berat. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada sanggahan? Ayo dari kelompok 2 silakan. Sudah, Bu. Sudah bisa dimengerti ya. Ada pertanyaan lagi? Ayo kelompok 2 yang mau bertanya ke kelompok 1. Ayo, masih banyak yang bisa ditanyakan. Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana pencernaan secara kimiawi mekanis di dalam lambung? Ya, bagaimana pencernaan yang terjadi secara kimiawi dan yang terjadi secara mekanis di dalam lambung? Ayo dijawab kelompok 1 silakan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung enzim, pepsin, renin, dan asam klorida. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding yang meremas dan mengaduk makanan. Itu saja, Bu, jawabannya. Bagaimana tadi? Bisa diulang? Baik, Bu. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Sedangkan pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding yang meremas dan mengaduk makanan. Oke. Kelompok 2 sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Sudah. Jadi begini ya. Di dalam lambung itu terjadi 2 pencernaan. Ada pencernaan yang terjadi secara kimiawi dan pencernaan yang terjadi secara mekanis. Kalau yang terjadi secara mekanis itu dilakukan oleh bantuan kerja dari dinding atau otot lambung. Nah, dinding atau otot lambung ini dia akan meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan kalau pencernaan yang terjadi secara kimiawi itu adalah pencernaan yang dilakukan oleh bantuan dari getah lambung, dan juga getah lambung ini yang berfungsi untuk dilakukan oleh getah lambung. Nah, getah lambung ini dia mengandung enzim. Ada enzim pepsin, enzim renin, dan juga asam klorida. Ayo, ada pertanyaan lagi dari kelompok 2 mungkin? Sudah, Bu. Sudah bisa dimengerti. Nah, sekarang kelompok 2 Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 simak baik-baik, setelah itu ditanyakan ya apa hal-hal yang kalian tidak mengerti. Ya, Bu. Dengarkan baik-baik. Usus halus. Ada 3 bagian usus halus. Yang pertama, usus 12 jari. Yang kedua, usus kosong. Yang ketiga, usus penyerapan. Yang berikutnya, usus besar. Berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral. Ada 3 bagian usus besar. Yang pertama, usus buntu.
yang kedua rektum, yang ketiga anus. Rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara, sedangkan anus berfungsi sebagai tempat keluarnya feses. Sekian, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Ayo kelompok 1 silakan ditanyakan apa saja hal-hal yang kalian tidak mengerti dari penjelasan kelompok 2. Ayo silakan ditanya. Saya, Bu. Ya. Jelaskan masing-masing fungsi dari bagian-bagian usus halus. Masing-masing fungsi dari bagian-bagian usus halus. Kelompok 2 Masing-masing fungsi dari Dari- bagian-bagian usus halus. bagian Ayo silakan. Bagian-bagian usus halus tadi apa sudah? Ayo silakan kelompok 2. Ayo. bagian-bagian usus halus itu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Baik, fungsi dari bagian-bagian ini. Yang pertama, usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan empedu. Yang kedua, usus kosong mencerna makanan dari usus 12 jari. Yang ketiga, usus penyerapan berfungsi menyerap sari-sari makanan. Sekian, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Kelompok 1 bagaimana? Ada tanggapan? Sudah, Bu. Sudah bisa dimengerti. Oke. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana proses keluarnya feses dari rektum ke anus? Ya, ayo Proses kelompok 2 keluarnya bagus feses sekali. dari rektum Pertanyaannya ke bagus anus. sekali ya. Bagaimana proses keluarnya feses dari rektum ke Anus. Ya, kelompok 2 ayo. Sabar, Bu. Ya, kelompok 2 jangan kalah dengan kelompok 1. Kita kalah itu. Ayo, silakan dijawab. Baik. Proses keluarnya feses dari rektum ke anus. Sisa makanan yang ada dalam rektum kalau sudah penuh, maka saraf akan mengirimkan respon yang menginginkan rasa BAB, buang air besar. Setelah itu baru proses akan keluar melalui anus. Sekian, Bu. Dari kelompok 1 sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Sudah. Atau masih ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah mengerti. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu Ibu minta tugas-tugas yang kalian kerjakan tadi dikumpulkan supaya Ibu bisa periksa ya, dijadikan nilai kalian nanti. Iya, Bu. Ya, ya anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini berakhir di sini dulu dan kita akan lanjutkan minggu depan ya. Iya, Materi Bu. kita hari ini kan masih banyak, jadi kita akan lanjutkan minggu depan. depan. Ya sudah, sekian dan terima kasih.